kegiatan pembukaan. Mohon berkenannya kepada Bapak dan Ibu untuk memute speakernya karena acara pembukaan segera akan dimulai. Dia menampilkan wajahnya pada layar Zoom-nya dan menampilkan wajahnya pada layar komputernya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala LPMP DKI Jakarta, kepada yang terhormat Ibu Koordinator Fungsi Pengembang dan Pengelolaan Sistem Informasi LPMP DKI Jakarta, kepada yang terhormat Bapak Ibu narasumber, kepada yang terhormat Bapak Ibu para peserta yang merupakan kasih PTK, Operator Sudin, operator satuan pelaksana dan rekan-rekan dari LPMP DKI Jakarta serta panitia yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kita semua masih bisa berkumpul pada kegiatan bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data pemetaan mutu pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Untuk keberkahan dan kelancaran kegiatan kita, maka marilah kita bersama yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Hendi Fatahila MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Bu Noni. Terima kasih Pak Hendi. Mohon izin Pak Salim dan Bu Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak berdoa bersama-sama menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita ini diberkahi dan berjalan lancar di awal hingga akhir. Bagi muslim menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Awalan ali ya akhiran akhirin, ya zal kuatil matin, ya rahimah masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya Rabbi, pagi hari ini kami berkumpul dalam daring Bimtek pasca pengumpulan data PMP. Berikanlah rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah ya Rabbi, limpahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta kecerdasan. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa-dosa para pendahulu dan ya Allah, ya Rabbi, jauhkanlah kami dari azab kubur, azab api neraka, kami ke surgamu dengan aman. Rabbana la tu'aizna inna Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamalu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhmilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wa qamil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala salim wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendi untuk pembacaan doanya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya Ketua Panitia dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Fungsi Pengembang dan Pengelolaan Sistem Informasi LPMP DKI Jakarta. Pada yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah MAK, dipersilakan. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya Ketua Panitia dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Fungsi Pengembang dan Pengelolaan Sistem Informasi LPMP DKI Jakarta. Pada yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah MAK, dipersilakan. Terima kasih Mbak Noni. Sama-sama Ibu. Mohon izin Bapak Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala LPMP DKI Jakarta, Bapak Muhammad Salim Somad Eskom MP. Yang terhormat para narasumber baik dari Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Yusuf Rahmat dari Sekretariat Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikman, Bapak Perjuangan Lubis dari Pengawas Wilayah Jakarta Selatan, yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta kegiatan, Kasih PTK, Operator tingkat Provinsi, Operator tingkat Kota Madya, Kecamatan, Bapak Ibu PTP, Bapak Ibu Widya Iswara, serta Bapak Ibu pegawai di lingkungan LPMP DKI Jakarta. Kemudian yang terhormat pula para Bapak Ibu panitia kegiatan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya jualah, kasih sayangnya jualah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis bagi fasilitator daerah pengumpulan data pemetaan mutu pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami selaku penanggung jawab kegiatan pada hari ini terlebih dahulu melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seperti kita ketahui berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa setiap satuan pendidikan wajib untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi ataupun melampaui dari standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, untuk memenuhi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem penjaminan mutu pendidikan melalui sistem SPMI maupun SPME, yang dimana di dalam implementasinya dibutuhkan peran serta pembagian tugas dari para pemangku kepentingan. Pemetaan mutu pendidikan atau pengumpulan data pada hari ini melalui aplikasi EDS merupakan langkah awal dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut. Bapak Ibu, kami laporkan bahwa berdasarkan raport mutu tahun 2019 yang cut off baru saja bulan lalu ya, per tanggal 30 September 2020, persentase data yang telah terkirim adalah sebesar 97,82% dan yang bisa terolah adalah 93,80% dari 4.312 sekolah. Selanjutnya, tentu saja di tahun 2020 ini, kita harapkan dengan terdapatnya beberapa terobosan terkait aplikasi IEDS tahun 2020, kiranya dapat meningkatkan efektivitas pemenuhan data raport mutu bagi satuan pendidikan, sehingga akhirnya bisa tercapai cita-cita kita bersama, yaitu pemenuhan pengumpulan data pendidikan sehingga 100% dengan batas waktu pengumpulan tentunya yang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, capai harapan atau cita-cita tersebut, tentu saja kami dari LPMP DKI Jakarta mengajak peran serta dari Dinas Pendidikan Provinsi, para kasih PTK suku Dinas Pendidikan, para pengawas, operator di tingkat kota provinsi, Madya maupun kecamatan, serta seluruh unsur di LPMP DKI Jakarta untuk menjadi fasilitator daerah pada hari ini dalam rangka meningkatkan koordinasi dan mengawal serta membina seluruh satuan pendidikan di daerah masing-masing sehingga pemenuhan pengumpulan data mutu pendidikan bisa tercapai. Oleh karena itu, singkatnya kami sampaikan bahwa kegiatan pada hari ini bertujuan selain sosialisasi mengenai kebijakan pemetaan mutu pendidikan di lingkungan Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tentunya akan sosialisasi sistem aplikasi EDS tahun 2020 fasilitas daerah yang akan menjadi narasumber pada kegiatan BIMTEK pengumpulan data mutu pendidikan Provinsi DKI Jakarta berikutnya. Kemudian kami mengatakan bahwa peserta yang hadir pada hari ini berjumlah peserta yang diundang berjumlah 90 orang. Adapun yang belum hadir, kami harapkan bisa segera menyusul, yaitu terdiri dari kasih PTK,
kemudian operator di provinsi, operator di tingkat kota media, operator PTP, Widya Suara, dan staf di lingkungan LPMP DKI Jakarta, sehingga total ber-11 orang. Selanjutnya, kegiatan pada hari ini akan dibagi menjadi 3 hari, yaitu selama 21 sampai dengan 23 Oktober dengan membahas dengan kebijakan, kemudian pemanfaatan di Provinsi DKI, kemudian juga menjelaskan bagaimana konsep pengukuran mutu pendidikan, serta tentang instrumen pendidikan, dan tentunya mengenai aplikasi IEDS tahun 2020 itu sendiri, serta bagaimana kita akan menyusun rencana tindak lanjut ke depannya. Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, rasanya tidak lengkap ya kalau acara di LPMP DKI Jakarta tanpa pantun. Ya, Bapak Ibu, izinnya kami menyampaikan satu pantun berikut ini, yaitu hari ini hari Rabu, hari Jumat. Mengucapkan selamat datang semua Bapak Ibu, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Akhirnya Bapak Ibu, demikian yang dapat kami laporkan. Untuk selanjutnya tentu saja kami mohon perkenan dari Bapak Kepala LPMP DKI Jakarta, Bapak Muhammad Somad, Eskom NPD, untuk memberikan sambutan serta pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat mengikuti kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uswatun Hasanah untuk laporan Ketua Panitianya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data pemetaan mutu pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Kepala LPMP DKI Jakarta, Bapak Muhammad Salim Somad MPD, dipersilakan. Terima kasih, Bu Noni. Sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Fungsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi LPMP DKI, tim Satgas PMP Setijen PAUD Tikdas dan Dikmen, Bapak Ibu Kasih PTK, Suku Dinas Pendidikan di seluruh wilayah DKI Jakarta, Bapak Ibu narasumber dan fasilitator, serta seluruh peserta BIMTEK yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inayahnya lah kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pada pagi hari yang cerah ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya kita selalu berharap terus diberikan nikmat kesehatan dan terhindar dari pandemi yang melanda kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada share screen-nya. Oke. Pak, baik. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pendidikan, maka kita tidak terlepas dari sistem penjaminan mutu yang menjadi syarat mutlak dalam implementasi pendidikan seluruh satuan pendidikan.
prinsip penjaminan mutu pendidikan yakni terencana dan sistematis. Rangka waktu kita terukur dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Berkaca dari prinsip tersebut maka harus tersedia target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam sebuah bingkai data dan informasi. Data memiliki peran yang amat penting dan strategis, baik dalam melakukan analisis, evaluasi, dan pengambilan kebijakan terhadap perencanaan program-program pendidikan. Karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman, setiap langkah yang kita lakukan harus benar-benar based on data. Tanpa data maka output yang dihasilkan tidak akan terarah sesuai dengan apa yang kita sama-sama harapkan. Begitu pentingnya data hingga ada istilah sehari tanpa data sama dengan 1 menit tanpa udara. Data dalam dunia pendidikan menjadi tolok ukur tersendiri terhadap keberhasilan pemenuhan dan percepatan mutu pendidikan. Salah satu data pendidikan yang berperan sangat sentral adalah data PMP atau data sekolah atau rapor mutu. Pemetaan mutu adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan berbagai stakeholder untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan capaian 8 standar nasional pendidikan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, hasil pemetaan mutu sangatlah penting dan bermanfaat dalam memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar nasional pendidikan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun satuan pendidikan itu sendiri sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Itulah yang dilakukan. Karena selain peta mutu yang dihasilkan menjadi dasar ataupun acuan dalam perumusan perencanaan maupun program, baik pada satuan pendidikan maupun di level pemangku kepentingan, di sisi lain pemetaan mutu telah diamanatkan dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, di mana pemetaan mutu menjadi salah satu tahapan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan. Dengan pemetaan mutu yang dilakukan pada satuan pendidikan, lanjut, diharapkan mampu menjawab 3 pertanyaan. Pertama adalah seberapa baik kinerja sekolah kita, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita memperbaiki. Memiliki peran penting di SMP. Kedua, mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian SMP sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan, serta digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun RKS dan RKAS sesuai kebutuhan nyata untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan dalam kerangka pemenuhan SMP. Sehingga hasil pemetaan mutu menjadi sangat bermanfaat bagi sekolah, bahkan bagi pemangku kepentingan lainnya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di tahun 2020 bahwa pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan yang ada, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Terkait hal tersebut, maka tujuan pemetaan mutu tahun 2020 juga diarahkan
dan difokuskan terhadap pemetaan mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Selain itu, dengan pemetaan di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan tindak lanjutnya bagi perbaikan dan peningkatan tatanan pendidikan yang ada saat ini. Pada level pemangku kepentingan, penggunaan data dan informasi hasil pemetaan mutu digunakan untuk berbagai hal, di antaranya memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SNP pada satuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan perencanaan kebijakan pendidikan berdasarkan hasil capaian pada rapor mutu yang secara berjenjang mulai dari rapor mutu pada tingkat satuan pendidikan, rapor mutu wilayah, rapor mutu provinsi, hingga pada akhirnya rapor mutu nasional. Selain itu, data dan informasi pemetaan mutu digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar nasional pendidikan oleh BSNP, maupun sebagai acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan oleh BAN-SM. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa proses pengumpulan data mutu tahun 2019 baru saja ditutup di 4 Oktober sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Atut. Dan berdasarkan progres data mutu per 19 Oktober tahun 2020, satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang telah mengirim data PMP adalah sebesar 97,96% atau sebanyak 4.224 sekolah dari 4.312 sekolah yang terdaftar pada PMP di tahun 2019. Dan hal ini kemarin kami selalu bersinergi dengan Bu Kadis. Sedangkan untuk yang sudah terolah datanya dalam bentuk rapor mutu tahun 2019 sebesar 90,58 atau sebanyak 3.906 sekolah. Memang saat ini masih dalam proses finalisasi pusat, tentu saja kita berharap masih ada rapor mutu yang dapat terolah kembali. Melihat data tersebut telah terjadi penurunan jika dibandingkan proses pemetaan mutu 2 tahun terakhir, di mana tahun-tahun sebelumnya LPMP DKI Jakarta berhasil mengawal proses pemetaan mutu dengan capaian 100%. Walaupun tahun ini pun sesungguhnya sudah baik. Tidak bisa dipungkiri pelaksanaan RS tahun 2019 memang terdapat begitu banyak kendala yang merata di seluruh provinsi, baik kendala dari segi aplikasi, kendala pada server, sistem penjadwalan yang selalu berubah, serta kendala-kendala lain. Akan tetapi hal ini tidak serta-merta menjadi alasan bagi kita, karena beberapa provinsi lainnya ternyata mampu mencapai target di atas kita. Tentu saja hal tersebut menjadi evaluasi bagi kita bersama, apalagi kita berdomisili di ibu kota negara, terhadap pelaksanaan pemetaan di tahun 2019. Sekaligus motivasi bagaimana kita mampu mewujudkan capaian 100% di tahun 2020 ini. Dan saat ini kita akan memulai kembali untuk pengumpulan data tahun 2020. Tentunya terkait hal tersebut, kami sangat mengapresiasi atas kerja keras Bapak Ibu semua, khususnya pada rekan-rekan operator, guru dan kepala sekolah, pengawas sekolah yang senantiasa sigap dalam mengawal pelaksanaan pengumpulan data demi mewujudkan dan meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Perlu kami sampaikan pula bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengumpulan data tahun 2020 ada beberapa rangkaian program yang akan dijalankan oleh LPMP DKI Jakarta. Mulai dari BIMTEK, pengumpulan data mutu bagi pengawas sekolah dan operator, pelaksanaan pengumpulan data hingga verifikasi dan validasi, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2020
proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis hingga rekomendasinya dapat terlaksana secara baik dan sesama. Di sisi lain, kegiatan BIMTEK fasilitator daerah yang saat ini kita lakukan yakni dengan melibatkan seluruh unsur yang ada mulai dari unsur dinas, Sudin, Satlak, serta perwakilan operator di tingkat kecamatan. Dengan tujuan Bapak Ibu semua dapat mengawal secara seksama serta dapat memberikan pendampingan dan bimbingan bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan pengumpulan data. Sehingga unsur-unsur yang ada baik kami LPMP, Dinas maupun Sudin, Satlak dan operator memiliki peran untuk mensukseskan pengumpulan data mutu di Provinsi DKI Jakarta ini. Beberapa hal yang perlu kita tekankan bersama bahwa dalam pelaksanaan pemetaan mutu nantinya, pastikan pengisian instrumen dilakukan secara objektif dengan kondisi real ataupun kondisi existing di sekolah berdasarkan bukti fisik yang ada. Jika bagus, kita katakan bagus. Jika memang ada yang kurang bagus, maka katakan sesuai dengan kondisi ada. Rapor mutu ini bukan sekedar alat kompetisi untuk melihat siapa yang tertinggi. Tetapi yang terpenting adalah diharapkan mampu menjadi alat evaluasi diri yang terverifikasi. Hasil apa adanya rapor mutu menjadi langkah awal kita untuk melakukan perencanaan program ke depannya. Bukan hanya bagi satuan pendidikan, tetapi juga rapor mutu ini menjadi acuan bagi kami LPMP, Kemdikbud unit utama kami, dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan kebijakan pendidikan. Jika rapor mutu ini sesuai dengan kondisi existing, kondisi real sekolah, maka program dan kebijakan pendidikan yang kita kawal bersama akan sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya, jika rapor mutu yang ada tidak menggambarkan kondisi real, maka kebijakan pendidikan yang akan dilakukan yang ada tidak relevan dan sejalan dengan apa yang seharusnya kita lakukan bersama. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia, kami berharap Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini secara komprehensif dan sepenuh hati. Sehingga setelah berakhirnya kegiatan ini, kita mendapatkan bekal yang dapat Bapak Ibu aplikasikan di tempat Bapak yang bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridai setiap niat langkah kita bersama untuk kemajuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang sama-sama kita cintai. Mengumpulkan mutu pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, saya nyatakan resmi. Kami mengakhiri karena tadi Bu Atun memulainya dengan pantun, maka saya juga akan mengakhirinya dengan pantun. Boleh ya teman-teman ya? Jadi pantun ini terkadang bisa meningkatkan imun kita di tengah isi tentunya membuat kepala kita agak pusing lah. Nama bunga, Noni dan Noni. Bunga apa Noni? Bunga. Cakep. Kita isi data mutu dengan benar agar kelak rapor mutu dapat berguna. Cakep. Buatin satu, saya harus lebih dari satu buatinnya. Lanjut Pak, lanjut. Kue cucur jajanan pasar. Mbak Atun cantik sungguh aduhai. Ahem. Cakep Pak, cakep itu. Marilah kita melakukan pengumpulan data mutu dengan benar
agar kelak 8 SMP dapat tercapai. Lagi ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz Widiatmo kekar beli solatif. Pak Wid ada Pak Wid? Beli di Grogol malah ketemu kue bantal. Nah, lo. Gading. Selamat mengikuti kegiatan secara komprehensif. Semoga setelah kegiatan ini kita memiliki bekal. Dan yang terakhir, kain tenun dari Sumbawa, kampungnya Bu Atun ini. Kain batik dari Yogyakarta. Jika ingin satuan pendidikan memenuhi SNP semua, gunakan waktu BIMTEK secara seksama. Terima kasih teman-teman. Selamat mengikuti kegiatan ini. COVID-19 tidak mengurangi semangat kita. Mari bersama kita menuju pemetaan mutu yang valid untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Salim untuk arahannya, untuk membuka kegiatan kita secara resmi, dan untuk materinya yang diberikan, yang pastinya materi itu memberikan pencerahan kepada semua peserta terkait data pemetaan mutu pendidikan. Dan terima kasih juga Pak Salim atas pantun-pantunnya yang menyegarkan pagi kita. Buat menambah imun, Bu. Ya Pak, nanti saya belajar pantun Pak dari Bapak. Boleh. Bahasa juga belajar dengan buat. Oh iya Pak, siap. Iya, terima kasih Pak Salim untuk semuanya, arahan membuka secara resmi dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya arahan tadi, berakhirlah rangkaian acara pada kegiatan pembukaan kita di pagi hari ini. Dan rasanya ada yang kurang kalau tanpa foto bersama ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan selanjutnya adalah foto bersama. Mohon berkenannya kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan layar Zoom-nya dan menampilkan wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng pada layar komputernya masing-masing. Dan untuk acara foto bersama ini akan dipandu oleh Sabta Setia Yuda. Jadi Mas Sabta Setia Yuda ini merupakan salah satu fotografer muda berbakat kita yang juga merupakan tim publikasi LPMP DKI Jakarta. Monggo Mas Yuda. Ibu udah. Izin saya ambil alih fotonya. Oh iya, monggo Mas Wahyu, terima kasih. Untuk oke, untuk kepentingan administrasi, semua video udah dinyalakan ya Bapak Ibu. Ya, Pak Wahyu. Ada 4 halaman, saya mulai dari halaman pertama. Oke. Siap. Salam komando, semangat. Ya. Ya, tangannya mohon dikepalkan. Terima kasih. Bu, halaman 2. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, next. Batch 3. Oke, 1, 2, 3. Jadi ibunya. Oke. 1, 2, 3. Halo, Najri. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Mas Wahyu ini juga merupakan anak-anak peserta dan merupakan juga publikasi LPMP DKI Jakarta. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, Bapak dan Ibu, mohon jika ada yang belum punya rasa kasih sayang yang tinggi dengan sesama teman. Ya. Tadi pusing bukan mengerjakan soalnya ya, tapi pusing karena tidak bisa login. Benar ya Bapak Ibu? Lagi ya. Tapi tetap semangat pagi ya Bapak Ibu semuanya ya.
Semangat ya Bapak Ibu. Semangat dong, semangat. Iya, Fasda PMP. Ya, alhamdulillah di sini sudah hadir Bapak Yusuf Rohmat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah apabila Pak Rahmat dalam keadaan sehat dan bisa menyampaikan materi kita untuk pagi hari ini. Bapak dan Ibu tentunya Pak Yusuf Rohmat ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua para penggiat data, karena pastinya kita sudah sering mendengarkan Pak Yusuf Rohmat ini dalam pemberian materi. Dan terus terang ini Pak Yusuf Rohmat, kalau saya jadi pesertanya Pak Yusuf, sangat berbahagia karena Pak Yusuf ini ketika menjelaskan sesuatu itu sangat terstruktur. Jadi sesuatu materi yang abu-abu bisa berwarna cerah. Begitu ya Pak Rohmat ya, begitu juga ya Bapak Ibu ya tentang Pak Rohmat ya. Ya mudah-mudahan Bu, insyaallah. Iya, amin Pak Rohmat. Bapak dan Ibu, Pak Rohmat pagi ini akan menyampaikan materi mengenai kebijakan PMP, PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemdikbud. Jadi Pak Yusuf Rohmat ini adalah tim Satgas PMP, Setditjen, PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Nah, sebelum memulai pemberian materinya, mohon Bapak dan Ibu memute speakernya supaya materi yang diberikan Pak Yusuf bisa lebih fokus. Dan apabila kita sudah membuka sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Caranya bisa secara langsung dengan melambaikan tangan atau mengungkapkan ingin bertanya ataupun menuliskan di kolom chat di Zoom. Baik Pak Yusuf Rohmat, terima kasih atas kehadirannya untuk memberikan materi. Waktu dan tempatnya saya berikan untuk Pak Rohmat untuk memberikan materi. Monggo Pak Rohmat. Baik Ibu Noni, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Noni, Ibu Okta, dan Bapak Ibu sekalian jajaran di lingkungan LPMP DKI Jakarta, Bapak Ibu peserta Fintech Pasda Pengumpulan Data Mutu ya tahun 2020 di DKI Jakarta begitu. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengundang saya sebagai narasumber di LPMP DKI. Mohon izin perkenalkan, tadi juga sudah disebutkan nama saya Yusuf Rohmat. Saya di Ditjen Paudikdasmen penyelia di Setditjen Paudikdasmen ini baru terbentuk sekitar 2-3 bulan ke belakang. Dibentuk fungsi yang mengawal khusus penjaminan mutu pendidikan, kemudian digabungkan dengan kerjasama. Jadi bunyinya fungsi PMP dan kerjasama ya, karena memang sudah tidak ada eselonisasi untuk yang eselon 3 dan eselon 4 sehingga namanya fungsi begitu ya kalau di Setditjen Paudikdasmen. Dan kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi penyelia PMP dan Pak Katman selaku koordinator PMP-nya. Nah, barangkali nanti PMP ke depan ini menjadi apa Pak ya, Bapak Ibu, ini menjadi hot issue ya, menjadi sebuah program unggulan di Kemdikbud yang akan di leading sektorkan oleh Ditjen Paudikdasmen. Dan sebagai kepanjangan tangan kami di pusat, ini nanti teman-teman LPMP yang akan menjadi menjadi motor penggerak di wilayahnya di tingkat provinsinya masing-masing. Nah, barangkali ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan kebijakan PMP yang sedang berjalan 2020, yang sebentar lagi sekitar 3 bulanan lagi ya. Kemudian kebijakan PMP yang 2021 ya, dan ini barangkali yang 2021 akan saya kupas lebih banyak dan lebih dalam, dan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian, kira-kira hal-hal yang apa saja yang perlu ditanyakan ya. Ini sedang kita rancang sebuah sistem baru
penjaminan mutu yang mungkin agak sedikit banyak berbeda konsepnya dari tahun-tahun sebelumnya, dan perubahannya juga cukup fundamental begitu ya, mulai dari regulasinya, kemudian dari konsepsinya, kemudian nanti dari tujuan dari penjaminan mutu itu sendiri ini akan sedikit banyak berubah. Nah, ini suatu hal yang baru dan banyak hal-hal yang perlu kita belajar bersama, Bu ya, karena ini memang cukup relatif baru. Saya izin share screen dulu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kata saya jam 10 Ibu ya. Saya kebetulan baru selesai rapat meeting dengan tim regulasi. Kemudian dihubungi Bu Okta untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Ya kebetulan pas timingnya begitu. Tapi saya minta waktu tadi untuk siapa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal di sini. Yang pertama kebijakan PMP 2020 dan kebijakan PMP 2020. Kira-kira apa saja kita masuk. Ya, sama-sama kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa dasar hukum penyelenggaraan kegiatan kita hari ini atau secara keseluruhan penjaminan mutu pendidikan ini fungsinya sistem PMP untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Nah, mutu di sini kita definisikan sebagai pemenuhan standar nasional pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan 8 standar nasional pendidikan. Ya, yang sifatnya secara sistemik, holistik dan berkelanjutan atau biasa kita sebut dengan continuous improvement sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Jadi kata kuncinya adalah budaya mutu. Ya, walaupun kalau kita bicara budaya ini suatu hal yang agak sulit kita ukur ya atau intangible. Kebudayaan itu ada objek dari teman-teman. Ini intangible tapi kita harus ukur juga begitu kan. Jadi ada hal-hal yang agak susah diukur tapi kita harus bisa mengukurnya. Kira-kira gitu. Ini di Permendikbud nomor 28 tahun 2016 terkait dengan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Jadi bicaranya baru Dikdasmen, di mana Bapak Ibu sekalian di LPMP ini sebagai leading sektor penerapan SPMI-nya begitu ya. Sebelum saya lanjut, barangkali mungkin teman-teman yang sebelumnya kenal dengan saya berkecimpung di Dapodik ya, sekarang saya sudah dikasih tugas baru untuk mengawal jaminan mutu pendidikan. Kali kebetulan akan ada transformasi yang sangat mendasar di proses penjaminan mutu pendidikan ini. Jadi nanti saya sampaikannya bukan Dapodik Bapak Ibu sekalian ya, karena muka saya ini biasanya orang niatnya Dapodik gitu, dan tidak jarang teman-teman itu menyimpan nomor saya Yusuf Dapodik begitu. Sekarang jadi Yusuf PMP. Lanjut Bapak Ibu sekalian ya, ini masih di 2020, kemudian di Permendikbud di rincian tugas Permendikbud nomor 26 tahun 2020 terkait dengan tugas dan fungsi LPMP, yaitu melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model, kemitraan untuk jenjang Dikdas dan Dikmen di provinsi berdasarkan kebijakan menteri. Jadi kalau kita petakan begitu ya, ini ada 1 sampai 7 tugas pokok dan fungsi di LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Mulai dari, dan ini merupakan potret dari siklus penjaminan mutu pendidikan. Ya, semuanya ditempelkan ke dalam tugas dan fungsi LPMP. Yang pertama, kita mulai dari pemetaan mutu pendidikan yang sama-sama kita ketahui berupa instrumen EDS begitu ya. Kemudian setelah terwujud peta, maka bersama-sama dengan Dinas Pendidikan sebagai pengawas sekolah barangkali kita melakukan supervisi pendidikan dari hasil rapor mutu ya. Nomor 1 itu kan produk output-nya itu berupa rapor mutu pendidikan. Setelah kelihatan rapor mutu pendidikan, kelihatan kelemahan dan kekurangannya, maka dilakukan pendampingan atau supervisi
oleh Bapak Ibu di LPMP bersama Dinas Pendidikan atau pengawas sekolah untuk melakukan supervisi dan fasilitasi peningkatan pendidikan. Dari satuan pendidikan ini dilakukan fasilitasi peningkatan mutu. Kemudian dibuat role model atau best practice gitu ya, dalam peningkatan mutu, disponsori juga masih oleh Bapak Ibu di LPMP. Lalu pastinya untuk mewujudkan peningkatan mutu itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus menjalin kemitraan. Ya, kemitraannya itu bisa di dalam dengan non pemerintah barangnya NGO yang terhadap ya, kalau perusahaan belum bisa menjadi untuk kemitraan bersama dan pengembangan pendidikan core bisnisnya. Ya ini merupakan tusi yang sudah kita sama-sama pahami, Pak ya. Tadi juga sudah dibincang di dalam tusinya. Mohon maaf. Saya, halo, bisa dengar suara saya Bapak Ibu sekalian? Pak Yusuf tadi suaranya sempat terputus-putus. Terus. Ya. Oke, sekarang jelas ya? Sudah jelas Pak Yusuf. Ya, tadi saya sempat. Ya, saya sudah ini ya, kelihatan screen share saya atau belum? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Kurang ya. Yusuf, jadi yang Pak. Kelihatan tadi Pak. Lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Dari peta mutu ini kita bisa, mohon maaf ini turun. Ada ini, jadi dari peta mutu ini kita mengidentifikasikan standar pendidikan. Share screen-nya nggak keluar ya? Pak, di slide-nya. Terima kasih, Baik. Pak. Ya. Baik, mohon maaf ini internetnya tiba-tiba saya keluar tadi dari ini siklus yang biasa kita lakukan tahun ke belakang, mulai dari peta mutu sampai dengan strategi peningkatan mutu, dan ini harusnya membentuk sebuah siklus di mana menjadi budaya itu yang bisa diterapkan di satuan pendidikan maupun di pendidikan gitu ya. Ya, ini menjadi sebuah siklus dan tidak akan berkesudahan Bapak Ibu sekalian. Artinya namanya dari tahun-tahun. Kira ini yang sudah belakang.
mulai dari peta mutu kita bisa merencanakan terlihat gitu apa saja yang kekurangannya, lalu kita menyusun formula tadi. Nah, kemudian dari perencanaan itu bisa melakukan maaf yang sudah memenuhi standar, kita lakukan peningkatan mutu. Bagi yang belum memenuhi standar, kita lakukan pemenuhan mutu. Kira-kira gitu bedanya antara pemenuhan dengan peningkatan. Ya, kalau pemenuhan itu sekolah belum mencapai standar nasional, kemudian kalau peningkatan itu sekolah sudah mencapai standar nasional, itu perlu kita tingkatkan. Ya, jadi continuous improvement itu never ending siklus, Bapak Ibu ya. Dan ini harus menjadi budaya mutu yang terbentuk di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah. Nah, selanjutnya dari usaha pemenuhan mutu itu kita melakukan pemantauan dan evaluasi apakah apa yang kita rencanakan dan apa yang kita lakukan dalam proses pemenuhan sudah cukup efektif, sudah cukup efisien. Lalu kita evaluasi kembali dan kita menyusun strategi peningkatan mutu depannya. Dan itu terus saja menjadi sebuah siklus dan menjadi budaya mutu. Agak sedikit apa ya tingkat partisipasi dari satuan pendidikan ini berbeda dengan Dapodik. Kalau Dapodik itu setiap satu semesternya ya Dapodik. Tapi kalau di PMP ini memang kayaknya namanya budaya mutu ya, kesadaran namanya budaya itu harus berangkat dari kesadaran. Ketika tidak ada sebuah konsekuensi yang berdampak langsung, biasanya awareness-nya ini agak kurang ini teman-teman. Oleh karenanya kalau kita potret ya perjalanan peta mutu tahun 2000 itu tingkat partisipasinya 88%. Dari 88% itu yang bisa kami olah hanya sekitar 67%. Ya, karena sisanya ya total 33% itu ada data-data yang tidak lengkap yang diisikan oleh sekolah. Nah, kemudian kita ambil lagi datanya per tanggal 25 September kemarin dan hasilnya ya lumayan 91,30%. Ya, sudah kita lakukan di 30 yang belum mengirimkan data. Nah, kemudian untuk di Jakarta, bentar Bu ya, saya ada satu hal dulu. Oke, lanjut. Ini cukup besar ya, 18.000. Walaupun dari sisi persentasenya kecil ya, 85, cuman karena absolutnya cukup besar, sekitar 220.000 total sekolah jenjang Dikdasmen. Dikalikan angka 200, angkanya signifikan sekitar 18. Di DKI ini lumayan tidak di juru kunci juga tidak di Pandigi ya, jadi 1.385 sekolah yang di Dasmen yang belum mengirimkan data mutunya atau
atau sekitar 32%. Ini posisi datanya per tanggal 25 September kemarin. Oke, dan EDS 2019 ini sudah tutup per tanggal 1 Oktober kalau tidak salah ya. Walaupun kemarin agak sedikit ya untuk memberikan kesempatan sekolah dan lucu datang ke kantor maksa-maksa kami untuk membuka kembali EDS 2019. Padahal tanggalnya sudah tanggal berapa? Tanggal 20-an atau tanggal 15 kalau tidak salah ya. Nah ini alasannya adalah kita mau akreditasi dan salah satu syarat akreditasi itu harus punya rapor mutu. Nah kalau saya lihat ini budaya mutunya nggak terbentuk bagaimana dia melakukan akreditasi. Ya. Kebijakannya sudah sangat jelas. Ya, rapor mutu itu dari awal tahun 2020 sudah dibuka sudah hampir 1 tahun begitu ya. Tiba-tiba di ujung sudah kita tutup, makanya datang minta dibukakan kembali. Artinya kesadarannya tidak ada, kesadarannya kurang, dan hanya tetap kita konsisten tidak dibukakan untuk EDS 2019 tadi. Kita lanjut. Oke, itu sekilas tentang selayang pandang ya, apa yang sudah kita kerjakan tahun 2020 dan ke depan tantangannya ini akan lebih berat lagi Bapak Ibu sekalian tentang apa dan bagaimana kira-kira begini ceritanya PMP namanya LPMP dan atau kita biasa sebut revitalisasi menjadi balai besar peningkatan mutu pendidikan. Ya, nomenklaturnya sekarang yang dipegang bukan penjaminan. Kasih salah edit ini nanti akan direvitalisasi antara LPMP dan BP PAUD. Kalau BP PAUD itu jumlahnya ada 29 lembaga, LPMP ada 34, sama di BP PAUD pun ada 2 yang eselon 2. Kalau di LPMP itu kan ada 3 yang eselon 2. Nah ini nanti akan dijadikan satu PT namanya Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan. Tugasnya adalah melaksanakan peningkatan mutu pendidikan sekalian, mulai dari PAMA di SM21. Nah, kemudian itu yang di bawah Dijen Paudikdasmen. Nah, kemudian yang di bawah Dijen GTK dan di Dijen Vokasi ini akan berbagi nih Bapak Ibu sekalian. Yang PM4TK kejuruan itu nanti sudah diambil alih oleh Dijen GTK, Dijen Vokasi. Kemudian PMK yang sifati akan diambil alih ke Dijen GTK. Ya, bagi ini untuk yang PM4TK antara vokasi dengan dengan Dijen GTK. Ya itu nanti kita akan konsen ke BB ya, sama dengan ke nomenklaturnya begitu ya. Dan mungkin sementara saat ini namanya penjaminan mutu pendidikan. Walaupun draft hukumnya ini sedang diproses ini pun sudah dibuat resmi dari Mas Menteri ke Gubernur untuk meminta dukungan terkait dengan revitalisasi pusat yang selevel eselon 2 di masing-masing provinsi, maka harus ada surat rekomendasi atau dukungan dari kepala daerah setempat, dalam hal ini gubernur. Dan ini sudah dikirimkan suratnya nomor sekian
Nah, ini saya yakin Bapak Ibu di mana Bapak Ibu di LPMP ini pun sudah ya ada Pak Anies barangkali ya. Nah, itu yang sedang berproses dengan revitalisasi tadi. Kemudian peta jabatannya ya tadi 34 LPMP yang di masing-masing provinsi dan ada PP BP PAUD ada 29 di provinsi, itu akan digabungkan menjadi satu PT ya, namanya Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan dengan satuan tugas di kabupaten kota tertentu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dengan satuan tugas di kabupaten kota tertentu. Artinya apa? Ini agak sedikit berbeda dengan DKI ya khususnya. Artinya nanti setiap kabupaten kota di satu provinsi itu punya satgas yang dibentuk oleh BPPMP untuk apa, menjadi advokat-advokat atau mengadvokasi program-program unggulan Kemdikbud yang akan dikawal, dipromosikan sehingga terbentuk sebuah komitmen dari Pemda untuk yakin, untuk percaya dan untuk melakukan harmonisasi dari program-program strategis Kemdikbud ya, sehingga bisa menjadi apa, menjadi satu kesatuan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini ngeblend Bapak Ibu. Ngeblend atau istilahnya apa ya? Istilahnya itu harmonis. Contohnya misalnya contoh salah satu output advokasi yang berhasil, misalnya pertama lahir kebijakan-kebijakan yang relevan terkait dengan peningkatan mutu, lahir misalkan peraturan-peraturan daerah yang sinkron dengan peraturan pemerintah pusat, ya, kemudian misalnya dari sisi pengalokasian kebijakan penganggaran untuk peningkatan mutu dan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, itu adalah salah satu goal ketika Bapak Ibu mengadvokasi. Nah, ini kosakata yang relatif baru ya, advokasi ini di tengah-tengah kita, dan ini akan menjadi kental sekali di dalam tugas dan fungsi Bapak Ibu di BPPMP ke depan. Nah, bagaimana dengan jabatan-jabatan yang ada di LPMP ke depan gitu ya? Jabatannya, kepalanya nanti akan menjadi eselon dan fungsional ya, pemerintah pusat dan mengadvokasikan. Nah, advokasi ini terjemahannya lebih dari komisi bagaimana program-program strategisnya Kemdikbud, program-program unggulannya Kemdikbud, Bapak Ibu sampaikan kepada pemerintah daerah, kemudian terjadi dialog, terjadi komunikasi, terjadi harmonisasi, sampai terbentuk komitmen oleh Pemda untuk meyakini, ya, kemudian mengimplementasikan, dan hasil keluarannya yang berupa tadi, bisa berupa perda, bisa berupa kebijakan penganggaran, bisa berupa hal-hal yang kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Kira-kira itu yang akan dipikul oleh Bapak Ibu sekalian di LPMB. Nah, kenapa dibentuk Satgas? Karena nanti masing-masing persatuan kabupaten kota ini akan ada timnya tersendiri. Jadi misalnya di DKI Jakarta ada 5 kabupaten kota, ya mungkin pendekatannya agak berbeda ya Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu tidak menyentuh kabupaten kota atau khusus ya. Artinya Bapak Ibu hanya dengan pemerintah provinsi, maka otomatis bawahnya ngikut. Beda dengan provinsi yang lain. Ketika kita bicara provinsi Jawa Barat, belum tentu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon ngikut pemerintah provinsinya. Kira-kira bedanya antara daerah khusus dengan daerah biasa. Mungkin nanti Bapak Ibu tajamnya atau penajamannya ini ke pemerintah provinsi pendekatannya. Ya, jadi Bapak Ibu ini sebagai advokat-advokat meyakinkan teman-teman di pemerintah provinsi terkait dengan program-program kebijakan, khususnya yang program-program unggulan dan kebijakan peningkatan mutu. Ya,
Selanjutnya, struktur organisasi BPMP pun sangat langsing seperti halnya di kami, Bapak Ibu sekalian, di Setjen Paudikdasmen. Ya, sama-sama kita ketahui, eselon 3, eselon 4 sudah tidak ada, maka samping digambar begitu ya. Kepala BPMP ini eselon 2, lalu bagian atau subbagian tata usaha kalau kami itu eselon 4 dan di bawahnya seluruhnya jabatan fungsional ya, arahnya fungsional Widya berada. Ya, selanjutnya akan dikonsultan yang sedang dilakukan proses pelelangan. Jadi nanti di dalam rangka pengalihan tugas dan fungsinya ini teman-teman di bidang regulasi sedang mempersiapkan proses lelang untuk konsultan individu, ya, konsultan individu yang di-hire dan akan bekerja penuh waktu di BPN di akhir tahun ini dengan menggunakan anggaran Pradipa 2021. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar, dan konsultan individu itu jumlahnya bervariasi antara LPMP 1 dengan yang lainnya tergantung dari rasio Widya Prada yang ada dan rasio jumlah kabupaten kota di bawahnya. Ya, nanti teman-teman atau konsultan yang dilelangkan nanti, atau konsultan individual tadi akan membantu tugas dan fungsi BPMP dalam rangka mengadvokasi ke Dinas Pendidikan setempat atau ke Pemda. Nah, kira-kira gitu. Nah, nanti konsultan nanti itu akan bekerja secara penuh dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, katakanlah begitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, lanjut. Ya, ini kira-kira peran-perannya yang ada di UPT ya, berperan dalam pencapaian program, sasaran program, dan indikator program Kemdikbud sesuai dengan Renstra Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu ini bicaranya program-program unggulan, ya, program-program strategis. Contohnya misalnya banyak hal ya tentang kurikulum, tentang pelajaran jarak jauh, kemudian belajar, kemudian PPDB, dan lain-lain, yang pastinya nanti akan ada pendalaman-pendalaman terkait dengan kebijakan tadi untuk Bapak Ibu kuasai sangat dalam. Kenapa harus sangat dalam? Karena Bapak Ibu tidak hanya berhenti di LPMP, tetapi Bapak Ibu bawa program itu untuk ditawarkan ke pemerintah provinsi. Ya, kalau DKI itu kan beda Bapak Ibu ya. Cukup di Dinas Pendidikan Provinsi, pasti kota-kota di bawahnya itu pasti akan mengikuti kebijakan di provinsi. Nah, peran yang selanjutnya, UPT berperan peningkatan sinergi, koordinasi, dan kerjasama antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan daerah selaras dengan kebijakan dan program pemerintah pusat. Jadi Bapak Ibu ini sebagai katalisator ya, sebagai advokat juga meyakinkan Pemda agar mereka menyusun program kerjanya, mengalokasikan penganggarannya, mengeluarkan produk kebijakan hukum berupa peraturan daerahnya, itu senyawa inline dengan kebijakan yang ada di Kemdikbud. Goalnya itu Pak, ya, terbentuk komitmen sehingga Bapak Ibu ini orientasinya bukan ke satuan pendidikan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, orientasinya itu nanti ke Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Pendidikan ini harus dalam rangka didampingi oleh Pemdanya. Ya, karena secara undang-undang satuan pendidikan itu pembinaannya ada di Pemda gitu. Jadi kita menempatkan diri kembali bahwa kita ini sebagai mitra atau UPT ini sebagai mitra pemerintah daerah dipilih oleh Dinas Pendidikan. Nah, itu kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalimat-kalimat yang peran UPT ini
berulang kali menyebutkan bahwa berperan sebagai mitra daerah, kemudian berperan dalam peningkatan sinergi koordinasi. Itu kan sebenarnya satu partner bisnisnya, partner kerjanya dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, jadi nanti ke depan ini bolak-balik ke Dinas Provinsi pasti akan menjadi sering sekali. Ya, jadi di hubungan baiknya, baik itu personal maupun institusi, siapa yang menjadi decision maker-nya itu yang barangkali perlu didekatkan. Itulah fungsi dari advokat-advokat ke depan. Baik, kira-kira perbedaannya apa antara proses PMP 2020 sebelum tadi? Saat ini ada dua lembaga, yang pertama LPMP dan BP Paudikmas. Bidang garapannya sama, penjaminan mutu. Namun sasarannya beda. Ya, yang LPMP itu jenjang di ya, jenjangnya PAUD dan Dikmas. Nah, ke depan ini kan namanya paling besar peningkatan mutu pendidikan. Ya, kemudian tugasnya lain 2021 ini penjaminan mutu atau peningkatan mutu. Ya, ini belum saya edit. Namanya peningkatan mutu sesuai dengan nomenklaturnya. Walaupun ada yang menyimpulkan ini peningkatan mutu ini bagian atau subset dari penjaminan mutu. Cuman barangkali pesan yang tersampaikan ini lebih tajam ke dalam peningkatan mutu. Ya, tidak menjadi sebuah siklus lagi, tetapi sudah langsung concern kepada peningkatan mutu. Walaupun peningkatan mutu itu merupakan salah satu subset dari penjaminan mutu. Ya, barangkali nanti kita akan susun mulai dari dasar regulasinya, dokumen-dokumen yang pendukungnya, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, ya, fungsinya yang saat ini atau as is itu fasilitasi, supervisi, kemitraan, dan pemetaan mutu. Nah, ke depan ini ya, mengadvokasi tersebut kita akan evaluasi. Itu kira-kira 2021 tugas dan fungsinya cukup sederhana, 3 tapi tajam. Kemudian angkanya masih sama ya, saat ini pakai 8 standar pendidikan. Itu ada pemetaan atau ada transformasi menjadi 5 dimensi disesuaikan dengan kebutuhan pasar ya, atau isu-isu kekinian. Outputnya apa? Outputnya yang as-is, yang sedang berjalan, ini peta mutu daerah dengan rapor mutu satuan pendidikan. Kemudian yang 2021, ini ada 4, harusnya ada 4, belum saya tulis, rapor pendidikan daerah, rapor pendidikan satuan pendidikan, ada profil satuan pendidikan, dan profil pendidikan daerah. Nah, tenaga fungsionalnya, ya, saat ini Widya Prada, ya, saat ini tugasnya mendampingi, membimbing, supervisi, dan pengembangan model. Nah, ke depan ini tidak jauh dari 3 hal tadi. Advokasi, pendamping. Ya, nanti Bapak Ibu ini akan bertindak sebagai konsultan. Konsultannya dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya, kalau di provinsi lain ya pastinya sampai menyentuh ke Dinas Kabupaten Kota.
Tapi kalau saya rasa DKI ini kan kekhususan ya, kekhususan jadi untuk bernegosiasi, beradvokasi, barangkali menyentuhnya Dinas Pendidikan Provinsinya, tetapi ketika pendampingan eksekusinya mungkin Bapak Ibu bisa menyentuh ke Dinas Kabupaten dan Kota di bawahnya. Dan Monef juga bisa menyentuh ke Dinas Kabupaten Kota di bawahnya. Tetapi kalau untuk advokasi kebijakan-kebijakannya, barangkali Bapak Ibu di LPMP DKI persentuhannya langsung dengan Dinas Pendidikan Provinsinya saja. Lalu target kinerjanya, kalau yang sekarang ini ada pemetaan mutu, ada supervisi mutu, dan peningkatan mutu ya. Tapi 2021 target kinerjanya berupa pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan visi dari Kemdikbud yaitu pelajar Pancasila yang berkompeten dan berkarakter. Lalu instrumennya, ini instrumen EDS dan Dapodik ya, dikendalikan oleh pusat. Nah, nanti ke depan instrumennya ini kita lebih luas ya. Jadi ada Dapodik tetap, kemudian ada asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei lingkungan, ada survei karakter, ada data dari BPS, ada data dari Kemenak, dan lain-lain. Ini akan kita kompilasi menghasilkan rapor pendidikan, satuan pendidikan, rapor pendidikan wilayah, profil satuan pendidikan, dan profil pendidikan daerah. Jadi 4 itu output datanya. Ya, LPMP revitalisasi akan menjadi mitra daerah. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, ini ya, banyak hal yang berkali-kali diulang. Ada kemitraan, kerjasama, advokasi. Ya, itu kan similar ya. Dinas pendidikan yang lainnya yang peningkatan mutu. Dinas pendidikan ini tetap kemungkinan atau berkoordinasi dengan dinas PUP ya. Nih ada prasarana yang memang butuh peningkatan mutu dan lain-lain. Saya rasa ini disesuaikan dengan kondisi karena ini asimetris ya. Asimetris antara satu dengan karena isu-isu, karena permasalahan-permasalahan yang ya, pasti akan sangat berbeda. Itu akan berbeda, permasalahannya beda, isu-isu yang karena mengawal dari BPM ya, kemudian Widya Prada dan konsultan tenaga ahli yang sedang dipersiapkan proses lelangnya ya, ini dilelang oleh PMP ya, atau pakai anggaran LPMP Pradipa 2021. Kemudian BBPMP ini akan berkoordinasi dengan siapa? Dengan gubernur ya. Jadi nanti kepala BBPMP ini harus punya wibawa, punya pangkat yang mungkin apakah harus menghadap gubernur, bisa bernegosiasi, bisa meyakinkan ya, sehingga terbentuk sebuah komitmen dari Pemda untuk seia sekata melakukan program-program peningkatan mutu yang Bapak Ibu angkut gitu ya, yang Bapak Ibu emban ya, meyakinkan gubernur, jangan sampai datang ke gubernur malah dicuekin gitu kan ya. Itu apa namanya pesan dari Pak Sekretaris. Terus tugasnya itu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi misalnya ada 5 kabupaten kota, maka dibentuk 5 gugus tugas untuk mengawal penjaminan mutu tadi atau peningkatan mutu. Bisa baik itu bisa berkoordinasi
dengan bupati wali kotanya atau berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan. Ya, ini tantangan ke depan makin menantang Bapak Ibu sekalian ya, karena kita tidak lagi berproses di dalam siklus pemetaan jelas tugas Polri jadi satu ya Bapak Ibu, ini penekanan advokasi, pendampingan dan monef, 3 hal itu ya, yang menjadi suara tidak lagi melakukan pelatihan ke guru atau ke sekolah, tapi yang menjadi pelatihan atau yang melatih guru-guru di sekolah itu di Balai Guru Penggerak. Nah, nanti bagaimana dengan keberadaan Widya Iswara di LPMP, kan masih ada tuh ya Bapak Ibu yang fungsionalnya Widya Iswara ya. Untuk yang Widya Iswara kita menunggu arahan kebijakan dari pimpinan ke depan ya, seperti apa, apakah ditawarkan untuk bisa Widya atau bagaimana, kita tunggu arahan dari pimpinan. Sama dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sentralisasi penganuan pendidikan. Oke, itu. Nah, pendekatannya ya Bapak nanti advokat ya, kita sebutnya advokat karena Bapak Ibu melakukan advokasi. Ya, salah satunya pertama pendekatannya khusus beda antara dengan Kalimantan Utara. Pendekatannya asimetris ya, tidak satu seragam untuk semua. Diseragamkan itu baru kerangkanya saja, advokasi, ya kerangka pendampingan dan kerangka monef. 3 hal itu Ibu berdiplomasi, bernegosiasi, eksekusi sampai menghasilkan produk-produk atau menghasilkan lahirkan kebijakan Pemda, itu yang akan istilah dari Pak Haris itu kita mazhabnya itu pemdamologi katanya gitu. Ya, berorientasinya ke pemerintah daerah. Ya, karena menurut undang-undang pemerintah daerah bahwa satuan pendidikan ini wilayah pembeda. Gitu. Jadi kita tidak langsung menyentuh ke satuan pendidikan. Pendekatannya konsultatif, ya pemerintah pusat sebagai fasilitator, sebagai konsultan untuk pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili oleh UPT-nya. Lalu nanti ke depan ada penghargaan, ya itu moneter maupun non moneter bagi yang berkinerja yang cukup baik dalam rangka meningkatkan mutunya, ya atau istilahnya insentif dan instrumen yang sebenarnya bisa diberdayakan oleh pemerintah pusat. Contohnya ada dana BOS sekian triliun, ya berapa triliun itu BOS? Ada sekitar 40-50 triliun, kemudian ada tunjangan profesi mencapai angka 70 triliun, belum dana DAK, fisik maupun non fisik, ya kemudian ada BOS afirmasi dan kinerja, dan itu merupakan perangkat instrumen yang bisa digunakan menjadi insentif dan disinsentif. Ya. Kita tidak menggunakan istilah disinsentif, tetapi yang disinsentifnya itu tidak dapat insentif, gitu. Atau punishment-nya itu tidak mendapat insentif. Kira-kira gitu. Nah, ini perjalanan panjang Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi itu percaya, yakin, dan komitmen itu menurut teori teori komitmen ini membentuk sebuah kurva yang tidak sebentar begitu ya. Yang pertama, mungkin Dinas Pendidikan pernah dengar apa itu rapor pendidikan. Jadi dengan rapor pendidikan dan
Bedanya seperti apa? Ini sedang dirancang sistemnya, barangkali akan lebih clear kalau kita sudah kelihatan hasilnya. Tapi profil dan rapor itu sifatnya diagnostik, Pak. Ya, diagnostik dan apa itu istilahnya? Artinya ini bisa bisa memprediksi atau bisa memahami penyakit yang diderita oleh hingga apa yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan mutu dari hasil diagnostik tadi. Ya kalau apa kita dan melakukan yang dan saya itu bisa resep jitu untuk menyembuhkan penyakitnya. Kira-kira gitu ya. Itu kira-kira rapor pendidikan itu kira-kira isinya komprehensif. Yang tahu lingkungan, pahami, lalu muncul persepsi yang positif dari apa yang kita sampaikan, lalu mau mengadopsi itu mereplikasi program-program kerja yang relevan dengan Anda, kemudian hal ini menjadi sebuah pembiasaan, ya pembiasaan baru ketika Pemda mau menyusun program kerja di Dinas Pendidikan, maka biasanya nanya dulu ke LPMP apa aja sih, atau BBPMP ya ke depan. BBPMP apa saja sih program-program pusat gitu kan. Nah, hadirlah BBPMP yang menjelaskan program-program pusat sehingga Dinas Pendidikan Provinsi ini melakukan penyusunan program kerjanya sinkron semuanya dengan program pusat. Ya, dan muncullah ini sebuah komitmen. Jadi perjalanannya panjang untuk meyakinkan pemerintah daerah ini bukan hal yang sederhana, dan ke depan Bapak Ibu ini sebagai mitra yang sangat kental dengan Dinas Pendidikan. Tingkat komitmen. Dan strategi advokasinya mungkin harus mempertimbangkan hal-hal yang urgent ya, yang sifatnya lebih ke efektivitas dan efisiensi, pertimbangan dari waktu, biaya, dan efek. Ya, kami di internal Kemdikbud juga akan berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga, Pak. Ada Kemdagri, ada Kemenag, ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, dan kementerian lain yang terkait dengan pendidikan. Ya. Dan pastinya kita akan menggandeng erat Kemdagri ini lebih patuh ya, struktur yang tertentu. Kenapa? Karena pemerintah daerah itu biasanya dilantik nah, nanti akan berjenjang gubernurnya, bupatinya, pengawas kepala sekolah, ya, peran mutu dari input, proses dan output, ya. Jadi ini harus kami sampaikan bahwa konsepsi ini relatif kerangka yang baru dan mutu disimplifikasikan menjadi peningkatan mutu, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data di laporan. Jadi sebuah looping data. Sumber datanya
Ya, sumber datanya nanti ada AKM, ada survei karakter, survei lingkungan, kemudian Dapodik, ada data emis, data BPS. Itu sumber datanya. Ya. 4 hal ini tidak menjadi ujung dari pekerjaan Bapak Ibu sekalian, bukan ujung, tetapi ini menjadi pertengahan, menjadi bekal ketika Bapak Ibu provinsi maupun kabupaten kota bekalnya ini ada 2 kalau ikut dikeluarkan ke pemerintah daerah. Ya, kira-kira ini Bapak Ibu sekalian proses evaluasi mutu pendidikannya dari evaluasi diri sekolah. Sekali lagi evaluasi diri sekolahnya itu berangkat dari data tadi, dari AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar, data politik, kemudian dilakukan analisis profilnya, dibuatkan analisis akan selesai 1, 2, 3 pertemuan. Saya tanya berapa ya, Ibu Noni? Ibu Noni, saya sampai jam berapa ya? Saya sampai Ibu. Ya. Jam berapa, Pak? Jam 11 Ibu kalau dijadwal. Jam lagi. Pikir lama. Ya. Dan juga minum dulu ngomongnya ini. Ada ya bagaimana membuat kriteria, komunikasinya dan lain-lain. Harapannya minggu depan ini sudah dilakukan proses pengumumannya. Ya ini mungkin LPMP 1 LPMP itu kisaran antara 4 sampai 8 konsultan per LPMP, tergantung dari jumlah widya peradanya dan jumlah kabupaten kota yang ada. Dari jam berapa di LPMP ya? Full dari Januari sampai bulan Desember. Harapannya nanti Januari bisa bekerja di itu isu yang pertama. Kemudian regulasinya. Terkait dengan regulasi ini ada timnya sendiri yang merancang Permendikbudnya terkait dengan penjamin pendidikan pun akan yang 28 tahun 2016 kalau tidak salah ya. Itu untuk masih juga akan mengalami perubahan khususnya
posisinya di PT-nya, ya. Karena kebijakan Swinbudnya untuk mendefinisikan rincian tugas di masing-masing BPPMP. Kemudian untuk sistem informasinya pun sama, ini dari tim Pak Menteri ini ada platform digital, ya, yang di situ isinya nanti apa terkait dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada 3, ya, AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian survei lingkungan belajar, dan survei karakter. Nah, itu pun sedang dilakukan development. Kemudian kami di Setting Kodika tim-tim kecil, ya, bagaimana mekanisme insentif dan insentifnya, kemudian lebih khususnya untuk merancang regulasi dari sistem Permendikbud, sistem penjaminan mutu yang baru. Kemudian kita akan melakukan desain pelatihan dan Ibu di BPPMP bagaimana cara memberikan advokasinya. Ya, jadi kata kuncinya nanti di advokasi. Itu hal-hal besar yang sedang kami sampaikan, sedang kami rumuskan, dan harapannya itu goalnya selesai di awal tahun, ya, bulan Januari itu sudah kelihatan produk-produk hukumnya, sistem informasinya, kerangka kerjanya, tugas dan fungsinya, banyak sekali. Ya, tiap hari ini ya, Vicon sampai jam 10 gitu. Belum dikejar-kejar dengan menyusun anggaran untuk 2020. Ya, ini yang terlihat dengan tempat ini Bapak Ibu harus menguasai betul. Bapak Ibu, bagaimana belajar. Yang lainnya pengelolaan pemanfaatan sumber dana pusat DAK fisik maupun DAK non fisik, dan ini bisa menjadi instrumen untuk mekanisme insentif dan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan. Wah, dikasih insentifnya berupa, nah itu yang sedang dirumuskan. Tapi instrumennya tadi kita sudah sangat jelas, ya, dan itu sangat ampuh untuk mendrive Dinas Pendidikan untuk berlomba-lomba meningkatkan mutu pendidikan. Ya, itu sedang dirancang mekanisme insentif dan disinsentifnya. Baik, pastinya kita banyak instrumen, ya, baik itu DAK fisik, DAK non fisik, ada BOS reguler, ada BOS kinerja, ada tunjangan profesi guru, ada BOS AFKIN tadi, afirmasi dan kinerja, banyak sekali, dan itu jadi mekanisme insentif dan disinsentif itu yang sedang dirumuskan oleh tim, gitu ya. Kemudian rapor satuan pendidikan dan rapor profil pendidikan untuk dilakukan eksekusi peningkatan mutu sangat besar. Jadi kalau saya lihat ini posisinya Pak Rahmat, apakah masih bersama kita?
Bapak dan Ibu Mari, sambil menunggu Pak Yusuf yang masih ada kendala dengan internetnya, mungkin sembari bisa mengisi link biodata atau absen terlebih dahulu, sambil kita menunggu Pak Yusuf hadir kembali dan tidak ada. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti itu program-program strategisnya Kemdikbud, ya program-program unggulannya Kemdikbud, untuk nanti Bapak Ibu sekalian bawa ini ke Dinas Pendidikan atau ke pemerintah daerah gitu ya, untuk dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan harapannya atau hayalan saya ya, hayalan saya ini atau harapan dari pimpinan Pemda itu ketika mau melakukan penyusunan program kerja, mau melakukan eksekusi kebijakan atau menyusun peraturan daerah terkait dengan pendidikan, khusus menjadi konsultannya mereka. Jadi tempat bertanyanya, tempat berdiskusi, dan tempat duduk bareng untuk merumuskan kira-kira saya harus ngapain. Nah, ketika sudah percaya ke Bapak Ibu sekalian, maka seluruh rangkaian kebijakan, rangkaian program kerja, bahkan kebijakan penganggaran ini akan dalam tanda kutip gitu ya terediksi menjadi dalam tanda kutip candu yang positif gitu ya. Oh iya, saya harus ke LPMP. Oh iya, saya harus berkonsultasi ke LPMP. Nah itu barangkali mimpi ke depannya ya, sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Siapa yang menjadi mediatornya? Ya Bapak Ibu di BBPMP. Ya, pedomannya kira-kira ini di garis besar ya, detail operasional kan bagaimana hal-hal tersebut kita make it happen gitu Bu, Bapak ya. Karena hal advokasi ini hal yang relatif baru. Dulu saya ketika mengusung Dapodik ini, saya cerita sedikit ya. Saya ketika saat itu saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan di Dapodik ini salah satu bagian dari advokasi. Ini sedikit ya agar Bapak Ibu kita semua dapat gambaran kira-kira apa sih program terminologi dari advokasi gitu ya. Jadi advokasi itu mungkin saya ulangi sedikit, bukan hanya sekedar sosialisasi, memberikan paparan atau sekedar memberitahu, tetapi ada sebuah tindak lanjutnya sampai goalnya adalah terbentuk yang kita advokasi. Ya, dari komitmen yang terbentuk advokasi itu bisa melahirkan output-output dari pihak yang kita advokasikan. Contohnya tadi dari kita mengalokasikan penganggaran yang cukup signifikan untuk peningkatan mutu. Dua, misalnya lahir peraturan-peraturan daerah yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Lahir kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Ya, lahir kerjasama kemitraan Pemda dengan misalnya dengan media-media elektronik tingkat lokal untuk memfasilitasi media pembelajaran secara jarak jauh di masa pandemi COVID-19 misalnya. Ya, terbentuk kemitraan atau kerjasama antara pemerintah DKI provinsi DKI dengan misalnya Jack TV untuk memfasilitasi media pembelajaran jarak jauh terkait dengan kerjasama antara Jack FM atau iRadio dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi media pembelajaran melalui radio. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian CSR-nya LIPO dengan KI dan DPP untuk menggelontorkan ada pembelajaran secara pembelajaran jarak jauh non-daring misalnya. Ya. Goal bisa menjadi sebuah kinerja yang dari proses
Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian saya sampaikan 2020 dan ke depan di tahun 2021. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Noni selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohmat untuk penjelasannya yang sangat jelas, terstruktur, dan semoga memberikan manfaat buat para peserta.